أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله hatta yarji'a atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari hafizahullah, dan yang saya muliakan ahli jawatan kuasa, para asatidz, ustadzat, a'azzakumullah jami'an, serta yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih lagi diberi oleh Allah pertolongan, diberi oleh Allah taufik dan juga hidayah, yang dengan taufik tersebut kita dapat hadir ke rumahnya yang mulia ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan marilah kita memohon, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap amalan yang kita kerjakan, khususnya salat fardu maghrib yang baru ditunaikan, ianya mendapat taufik serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan teruskan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, yang mana wasiat ini menyatakan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sekali-kali tidak menjadikan rumahnya sebagai kubur. Jadi apa yang dimaksud dengan wasiat ini? Bahwa hadis dan juga wasiat ini riwayat daripada seorang sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Bahwa di dalam hadis dan wasiat ini Rasulullah berpesan, idza shalla ahadukum, apabila anda telah menunaikan salat, kata Rasulullah. Siapa? Umat Islam. Apabila salah seorang kamu telah menunaikan salat, di mana fi masjidihi, di masjid, sama ada masjid ini kita katakan masjid jami' atau masjid yang ghairu jami', dan termasuklah juga musalla. Jadi kalau anda sudah menyelesaikan salat di masjid, as-salah dalam hadis ini maksudnya adalah alif lam al-ma'rifah, merujuk kepada salat fardu. Jadi kalau dah tunaikan salat fardu di masjid, kata Rasulullah, fal yaj'al, maka hendaklah engkau, yaitu yaj'al, orang yang salat tadi, menjadikan li baitihi nasiban min salatihi,
Jadi orang yang lepas salat di masjid tadi, hendaklah ia melakukan dan menunaikan salat juga di rumahnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Ini karena kelebihannya, orang yang menunaikan salatnya di rumah selepas ia melaksanakan salat fardu di masjid, maka Allah akan memberikan kebaikan ke atas rumah dan penghuni rumah tersebut. Jadi pesan Rasulullah SAW, apabila salah seorang kamu telah menunaikan salat fardu di masjid, maka hendaklah ia menunaikan salat atau bahagian daripada salat yang lain di rumah. Jadi salat di sini maksudnya bukan salat fardu ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, khususnya bagi lelaki. Jadi tunaikan salat sunnah itu di rumah. Ini kenapa? Karena salat sunnah yang dilaksanakan di rumah, kata jumhur ulama, akhfa wa ab'ad minar riya. Ianya lebih selamat dan lebih terpelihara daripada perbuatan riya. Ini salah satu kelebihannya, ini salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah menyuruh khususnya kepada golongan lelaki yang mukallaf, apabila selepas menunaikan salat fardu 5 waktu di masjid, maka jangan tunaikan semua salat sunnah itu di masjid juga, itu maksudnya. Sama ada sunnah rawatib qabliyah ataupun ba'diyah, atau juga salat sunnah yang lainnya selain daripada salat sunnah yang disyariatkan untuk didirikan dan ditunaikan secara berjamaah, seperti salat sunnah hari raya Eid al-Adha, salat sunnah hari raya Eid al-Fitri, salat sunnah at-tarawih. Maka ini adalah salat yang disyariatkan, lebih afdal kalau ditunaikan di masjid. Tapi ini adalah salat sunnah khususnya yang tidak disyariatkan untuk ditunaikan secara berjamaah, maka afdalnya tunaikanlah salat itu di rumah, kata Rasulullah. Jadi ini penting tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kadang kita menganggap bahawa semua salat yang sudah kita laksanakan di masjid, ba'diyahnya, qabliyahnya, yaitu ar-rawatib dah, sehingga kita lupa memberikan sedikit bahagian untuk rumah kita tadi. Apa? Untuk kita jadikan tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana ketika manusia itu bersujud, tentunya Allah akan mencurahkan rahmat kepada hamba yang sujud tersebut. Jadi kelebihannya ataupun hikmahnya kenapa Rasulullah perintahkan, walaupun perintah ini bukanlah hukumnya wajib ya tuan-tuan dirahmati Allah, tetapi ini maksudnya Nabi menyeru, kalau nak pilih mana yang lebih afdal, anda salat sunnah di masjid, rawatib qabliyah dan ba'diyah di masjid atau di rumah. Berdasarkan hadis ini, afdalnya di rumah. Tetapi tidak salah kalau anda laksanakan di masjid. Apatah lagi kalau anda bahagi. Contohnya ada sunnah qabliyah yang disyariatkan sebelum qabliyah, yaitu sunnah sebelum salat fardu itu 4 rakaat, dan juga salat ba'diyah itu 4 rakaat seperti zuhur. Maka anda tunaikan 2 rakaat yang muakkad, contohnya di masjid atau di surau, baki 2-nya lagi anda salat di rumah. Jadi bukan hanya untuk memelihara diri orang yang salat itu daripada perbuatan riya, ini juga supaya menjadikan rumah yang kita huni tadi diberi banyak keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak banyak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita banyak menunaikan salat sunnah di rumah. Dan kelebihannya juga ataupun hikmahnya juga, tentunya orang yang menunaikan salat di rumah tadi, salat sunnah, Allah akan turunkan rahmatnya, dan syaitan yang ada di rumah tu secara otomatik akan lari. Karena apa? Karena salat yang didirikan
di dalam rumah tentunya adalah salat yang dipelihara ataupun rumah yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang keburukan, sama ada keburukan daripada bangsa jin ataupun juga daripada bangsa manusia. Kemudian Ibnu Umar juga meriwayatkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Kata Rasulullah, perintahkan kita, yaitu seluruh umatnya, hendaklah engkau tunaikan juga salat kamu di rumahmu. Wala tattakhidhuha quburan. Jangan sekali-kali anda menjadikan rumah yang dihuni tadi seperti kubur. Karena kubur, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, seperti yang kita maklum, ia bukanlah tempat untuk didirikan salat ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melaksanakan salat sunnah ni tadi, selain kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk menjaga diri kita agar tidak riak. Ini maknanya salat sunnah ini boleh menyebabkan kita riak, tuan-tuan. Kalau kita lakukan di khalayak orang ramai, di hadapan orang ramai, ataupun di masjid dan juga di surau. Salat sunnah yang tidak disyariatkan secara berjamaah, saya katakan di sini. Dan juga hikmahnya supaya banyak tempat sujud. Karena setiap tempat sujud yang kita lakukan di atas muka bumi Allah ini, nanti pada hari kiamat akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sunnahnya, tuan-tuan, ketika anda menunaikan salat fardu contohnya, sebelum salat fardu anda salat qabliyah, katakan di masjid. Maka salat sunnah qabliyah anda salat di satu tempat, kemudian apabila nak salat fardu maka pindah alihkan di tempat yang lain, dan apabila nak salat sunnah lagi ba'diyah maka sunnahnya tempat yang berbeza. Ini supaya tempat sujud kita ni banyak sekali di atas muka bumi ini, dan sujud ini nanti dengan izin Allah akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tentunya walaupun kita katakan perintah ini bukan wajib, cuma apabila rumah yang kita huni seperti kubur, tentu ini adalah sesuatu perkara yang kita tidak inginkan. Rumah yang dihuni tapi rumah itu dianggap seperti kubur. Jadi kelebihan daripada salat sunnah yang disuruh oleh Rasulullah untuk kita laksanakan di rumah ini tadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Al-Qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Apabila hambaku, kata Allah, senantiasa mendekatkan diriku dengan amalan-amalan sunnah, terutamanya amalan sunnah di sini adalah salat. Karena khairu a'malikum, sebaik-baik amalan itu yang paling utama sekali adalah salat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-hambaku ini senantiasa, bukan sekali-sekala, bukan bila masa nak, bukan menunggu tapi dia anggap dan dia jadikan ini satu rutin, ya, satu perkara yang kalau dia tinggalkan, walaupun meskipun ya salat sunnah ini tidak wajib, dia rasa bersalah, dia rasa tak sedap hati. Ini maksudnya. Jadi kata Allah, sesiapa saja di antara hambaku yang melaksanakan amalan-amalan sunnah, terutamanya salat sunnah, secara kontinu, maknanya senantiasa, hatta uhibbahu, sehingga salat sunnah yang didirikan tadi menyebabkan hamba ini mendapat keridhaan dan kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara seorang hamba untuk mendapatkan kasih sayang dan keridhaan daripada Allah adalah kerap melakukan amalan-amalan sunnah. Di antaranya adalah salat, dan bukan salat sahaja, termasuk puasa, termasuklah juga amalan-amalan sunnah yang lainnya, haji sunnah, umrah sunnah, dan juga bacaan Al-Quran atau apa sahaja yang sifatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apabila Allah sudah suka dengan perbuatan yang dilakukan oleh hamba ni tadi, apa yang akan diberi oleh Allah? Seperti yang kita sebut dalam wasiat Rasulullah pada pertemuan sebelumnya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku dah suka kepada hamba ni, maka yang pertama akan kuberi, kata Allah, akan kupelihara pendengaran mereka. Ingat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, satu di antara perkara yang banyak menyebabkan manusia ini diazab oleh Allah di dalam neraka, yaitu pendengaran. Tidak menggunakan pendengaran kepada perkara-perkara yang dituntut oleh Allah. Kalau saya tanya diri saya dan kita semua, tuan-tuan, ini kalau kita merujuk kepada hakikat, ya, hakikat kenapa Allah ciptakan saya dan kita semua di atas muka bumi ini. Kalau hakikat kita, maknanya diri kita yang meliputi ruh dan jasad. Jasad yang meliputi telinga, penglihatan, lidah, tangan, kaki, semua. Apa hakikatnya, tuan-tuan? Kenapa dan apa sebabnya Allah ciptakan? Tujuan utamanya adalah untuk kita beribadah kepada Allah. Maknanya setiap telinga yang diberi oleh Allah pendengaran, Allah nakkan daripada pendengaran itu adalah digunakan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi sayangnya kadang-kadang pendengaran ini lebih lagi kita alihkan, lebih lagi kita suka gunakan untuk perkara-perkara yang lagha, termasuk juga perkara-perkara yang maksiat, mendengar isu, perkara-perkara fitnah, memburuk-burukkan nama orang lain. Ini sesuatu yang sangat disukai oleh nafsu al-ammaratu bis-su'. Ini sangat suka sekali syaitan mendengar aib, keburukan, kekurangan orang lain. Jadi kata Allah, apabila hamba ini kerap melaksanakan amalan sunnah, yang kerap amalan sunnah itu dilakukan menyebabkan aku kasih kepadanya, kata Allah. Maknanya amalan sunnah yang betul-betul dilaksanakan ikhlas kerana Allah, yang betul-betul dilaksanakan mengikut seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, amalan sunnah itu diterima oleh Allah. Karena tidak semua amalan, sama ada yang fardu ataupun yang sunnah, kita sudah katakan pasti diterima oleh Allah. Tidak. Yang pernah sebelumnya saya katakan kepada kita bahwa Allah mengatakan dalam firman-Nya, merakamkan tentang kerendahan hati dan diri dua orang nabi, yaitu Ibrahim dan juga Ismail alaihi wassalam. Yang juga saya sampaikan kepada kita, kalau kita amalkan doa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ini, insya-Allah kita terhindar daripada sifat ujub, kita terhindar daripada sifat perasan, khususnya dengan ibadah yang kita lakukan. Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Ibrahim dan juga Ismail selesai mendirikan asas Ka'bah, kata Allah, Ka'bah, kita tahu Ka'bah adalah tempat yang paling afdal yang berdiri di atas muka bumi Allah, atau kita katakan kiblat bagi seluruh umat Islam, khususnya bangsa manusia. Kalau penghuni langit, yaitu malaikat, mereka juga beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah pun ada kiblatnya. Kiblatnya di mana, tuan-tuan? Bait Al-Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur yang kita selalu mendengar ceramah, khususnya Mi'rajnya Rasulullah SAW pada langit yang ketujuh, yang Nabi mendapati, menjumpai Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan belakangnya di Bait Al-Ma'mur. Dan saya katakan sekali lagi kepada kita, syariat Allah, hukum hakam agama Allah, apakah itu berkenaan dengan tauhid, rukun iman, ghaibiyat, sam'iyat, atau hukum-hukum syarak yang lainnya, tidak ada sedikit pun ruang untuk kita tanya akal kita, karena ini akan menyebabkan anda jadi confused dan boleh menyesatkan, tuan-tuan. Karena anda tahu Nabi Ibrahim sudah wafat,
Nabi Ismail sudah wafat, tapi macam mana Nabi boleh berjumpa dengan Nabi Ibrahim? Bahkan Nabi Ibrahim mengucapkan marhaban bil ibn as-salih, selamat datang wahai anak yang soleh. Sebab itu saya katakan dalam bab agama tak ada ruang langsung untuk kita sandarkan kepada akal kita. Akal, saya katakan kepada kita semua tuan-tuan, adalah tempat bekas beradanya ilmu dan kefahaman. Hikmah ini alatnya adalah akal. Tetapi agama Allah sandarannya bukan akal, tetapi wahyu. Dan wahyu Allah ini wajib diterima bukan dengan akal, tetapi dengan hati. Karena iman itu letaknya di hati yang pertama sekali. Takwa itu letaknya di hati. Sebab tu kalau kita bicara masalah agama, maka menurut akal banyak sekali yang tak boleh diterima oleh logik. Karena memang logik kita ini amat kerdil, demi Allah saya katakan. Sebab tu jangan coba-coba berani anda merujuk sesuatu perkara agama dengan akal. Akal kita yang kena tunduk dan merujuk kepada wahyu Allah, kepada agama Allah, suka ataupun tak suka, logik ataupun tidak. Inilah sikap orang yang siddiq, sikap orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kata Allah, kalau hamba ini kerap senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah kepadaku, kata Allah, yang pertama balasannya ku jaga dan ku pelihara pendengaran mereka. Dan yang kedua, ku pelihara mata dan pandangan mereka. Mata ini tuan-tuan yang kita gunakan untuk melihat, dia ada dua jenis. Ada al-basar al-mutlaq, dia menengok tapi tengok tidak melibatkan akal. Sebab tu anda perasan tak, kadang-kadang anda berjalan di satu tempat, anda nampak seseorang, nampak kawan anda, tapi anda ditanya, kamu nampak tak tadi sepulan? Anda kata, saya tak perasan. Padahal anda tengok tadi dia ada di hadapan anda. Ini maknanya anda melihat tapi tidak melibatkan akal. Bukan pandangan seperti ini yang diharapkan tuan-tuan. Jadi pandangan yang melibatkan akal. Sebab itu banyak sekali, bahkan dalam surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam, walau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sebab itu pendengaran dan penglihatan ini dua di antara perkara yang menyebabkan manusia ini menyesal, karena pada saat itu mereka dihumban oleh Allah dalam api neraka sa'ir. Salah satu penyebabnya apa? Tak gunakan telinga untuk mendengar nasihat, tak gunakan telinga untuk mendengarkan majlis ilmu, tidak gunakan telinga untuk mendengarkan kata-kata hikmah yang menyedarkan diri. Begitu juga penglihatan, tidak menggunakan penglihatan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, bukti-bukti keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah tak sekali satu masa kita melihat ke atas langit, ketika kita mendapati bintang, bulan yang muncul pada waktu malam, tiba-tiba pada waktu siang hilang. Adakah kita katakan bahawa siang dan malam bergantinya wakhtilaful laili wan nahar ini datang begitu saja secara semula jadi tuan-tuan? Ini yang Allah nakkan. Tanda-tanda kebesaran Allah itu dapat kita dapati, kita fahami, dapat kita lihat melalui dua perkara. Yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah melalui Al-Quranul Karim. Kalau saya tanya diri saya dan kita semua, dah cukup tak mata yang Allah beri sampai saat ini kepada kita untuk kita melihat dengan akal ya Tuhan, baca dan faham ayat Al-Quran itu? Dah betul-betulkah 30 juzuk, 6.666 ayat, 114 surah dalam Al-Quran itu kita sudah betul baca dan faham? Belum lagi saya katakan hayati, belum lagi saya bicara tentang mengamalkan tuan-tuan. Isi kandungan yang kita fahami tadi daripada ayat Al-Quran. Satu, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ni rasanya masih lagi banyak. Mungkin belum sempurna, mungkin belum banyak, atau sudah selesai tapi tak dapat lagi secara komplit. Yang kedua, tanda-tanda kebesaran Allah yang wajib
Kita hayati melalui ciptaan Allah, itu ayat kauniyah. Ciptaan Allah termasuk siang dan juga malam. Kalau saya tanya kepada kita semua, ketika munculnya matahari di waktu pagi tuan-tuan, kemana hilangnya malam? Ada sesiapa yang tahu tuan-tuan? Adakah kita berpikir malam itu karena tidak ada matahari? Ketika Anda mendapati langit mendung atau matahari menjadi gerhana, adakah ia berubah menjadi malam tuan-tuan? Ini saya maksudkan tadi, fikir, hayati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya menghindarkan kita daripada melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Maksiat apa? Maksiat yang paling dinakkan oleh iblis. Dan ini adalah satu janji iblis ketika ia dihalau oleh Allah daripada syurga dan rahmatnya. Maksiat dalam bentuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita mendengar kalimat maksiat, jangan hanya terfikir dosa-dosa maksiat seperti arak, zina, judi, mencuri sahaja. Sebab itu kalau tak ada ilmu, habis, binasa. Sebab kita menganggap maksiat yang zahir sahaja. Kita tak tahu ada maksiat yang batin yang lebih berbahaya. Saya katakan kepada kita semua, kesalahan dilakukan oleh Nabi Adam dan kemaksiatan dilakukan oleh iblis, ini kalau anda nak tahu bezanya, zahir dan batin. Yang dilakukan oleh Nabi Adam, ini satu kesalahan, sifatnya zahir, sebab Nabi Adam mendekati pohon yang dilarang oleh Allah dan memakan buah tersebut. Ini kesalahannya secara zahir. Tapi iblis, maksiatnya secara batin. Apa maksiat iblis? Adakah dia tidak sujud kepada Allah? Dia bahkan makhluk yang dulu sujud sebelum Adam diciptakan oleh Allah. Dia levelnya sama bersama dengan malaikat tuan-tuan. Bukan sebarang makhluk iblis. Tapi dihalau oleh Allah sebab apa? Maksiat hati. Apa maksiat hati iblis? Al-kibru wal hasad, dengki dan sombong kepada Nabi Adam alaihi salam. Dalilnya rujuk surah Al-A'raf. Anda baca ketika Allah mengatakan, "Ma mana'aka alla tasjud idh amartuka?" Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kenapa kau tak nak sujud kepada Adam wahai iblis, kata Allah. Sujud menghormati. Karena saya lebih baik daripada Adam ya Allah. Baik karena dia melihat dan menilai dia unsur yang Allah ciptakan daripada api, sementara Adam daripada tanah. Ini hati-hati. Sebab itu kadang-kadang status tuan-tuan ini boleh menyebabkan kita rusak dan musnah di sisi Allah. Apatah lagi status ini kita menganggap kita bos dengan anak buah, dengan pekerja yang di bawah. Ini hati-hati. Boleh menyebabkan hati kita sombong. Demi Allah saya katakan, Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Tidak akan sekali-kali masuk ke syurga Allah orang yang terdapat sebesar biji dzarrah sifat sombong yang ada di dalam hatinya. Sombong walau banyak manapun ibadahnya tuan-tuan, tapi mati dalam keadaan membawa dosa sombong yang dia tidak bertaubat. Sombong ini dosa besar. Dan salah satu nak mensucikan dosa besar ini adalah dengan bertaubat. Taubat dan istighfar sudah kita bincang sebelumnya. Ada perbezaan. Karena taubat ini amalan yang melibatkan hati. Istighfar ini umumnya melibatkan lidah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi iblis mengatakan saya lebih baik daripada Adam sebab saya engkau ciptakan daripada api, Adam daripada tanah. Maka kata Allah, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Di situ iblis berjanji. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Apa kata iblis? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Yang saya nakkan betul-betul hambamu ini ya Allah, supaya mereka, siapa hambamu, yaitu anak Adam terutamanya, supaya mereka tidak mensyukuri nikmatmu. Bahkan iblis berjanji akan engkau dapati sedikit betul
di antara hamba-hambamu yang bersyukur terhadap nikmatmu ya Allah. Saya katakan nikmat telinga dan pendengaran ataupun mata ni saja. Berapa ramai mereka gunakan manusia di atas muka bumi ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Maksudnya nikmat itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua. Berapa telinga yang ada di masjid kita hari ini tuan-tuan? Mana telinga yang lain? Sebab itu saya katakan iblis berjaya. Sebab mereka berfikir bahwa hidup di dunia sudah cukup salat 5 waktu saja. Benar, itu merupakan satu daripada rukun Islam. Tapi selain daripada salat 5 waktu, rukun-rukun Islam dan rukun iman, kita kena tahu seluruh nikmat yang diberi oleh Allah ini pastikan kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Karena apabila nikmat ini kita gunakan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu berubah menjadi niqamah, qaf bukan ain, niqamah, itu kemurkaan daripada Allah. Maknanya kemurkaan daripada Allah sebab nikmat yang diberi oleh Allah tadi kita tidak gunakan dengan sepatutnya. Yang Allah ciptakan kita di atas muka bumi adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah Allah. Allah ciptakan manusia dan jin untuk beribadah, menyembah kepadanya. Ibadah di sini maksudnya taat, tunduk terhadap semua perintah Allah dalam keadaan ikhlas dan kasih ridha dengan menjalankan perintah tersebut. Ini maksud ibadah. Jadi kalau manusia tentunya ianya tadi kita katakan melibatkan zahir dan batin, ruh dan juga jasad. Kalau jasad mana pendengaran kita kena buat ibadah, mata kita jadikan ibadah. Sebab tu Rasulullah mengatakan uhudu aliman, di dunia ini jadilah kamu orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu. Tak boleh muta'alliman, jadi orang yang menuntut ilmu. Tak boleh juga kun mustami'an, jadilah kamu orang yang mendengar. Tak boleh juga kun muhibban li ahli, jadilah kamu orang yang suka terhadap ahli yang menyampaikan ilmu dan yang mendengarkan majlis ilmu. Wala takun khamisan fatahluk, jangan jadi yang kelima. Maknanya kalau hidup tidak menjadi seorang yang mengajar ada ilmu, juga tidak sebagai penuntut ilmu, juga tidak nak mendengarkan majlis ilmu, juga tak suka, tak ada rasa suka. Dia tak benci tapi tak suka juga terhadap orang yang menuntut ilmu, maka manusia ini kata Rasulullah binasa. Na'udzubillah min dzalik. Saya katakan sekali lagi tuan-tuan dirahmati Allah, ketika Anda belajar ilmu tasawuf, sebab itu dalam hukum hakam Allah ini, atau kita katakan hidayah, kata Al-Imam Al-Ghazali, ia merupakan thamratul ilmi, hasil daripada ilmu pengetahuan yang kita dapat daripada Allah tu. Maknanya kalau nak hidayah daripada Allah, yang Anda baca dalam salat 5 waktu sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah, ya Allah tunjukkan kami, berikan kami hidayah ya Allah. Hidayah ini tentunya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, itulah hasil daripada ilmu yang kita pelajari. Walaupun kita katakan ilmu dalam ilmu atau tasawuf ada ilmu yang mesti dipelajari, yang mesti dibaca, ditulis, ada juga ilmu yang Allah berikan tanpa dipelajari. Dengan kata lain ilmu laduni. Ilmu ini seperti yang Allah sebut kisah yang di dalam surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 15. Ini membicarakan tentang kisah bagaimana Nabi Musa ingin tahu ilmu yang Allah anugerahkan kepada Khidir alaihi salam, yang Allah tidak anugerahkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Tetapi kesimpulannya ilmu ini ialah merupakan asas untuk kita mendapatkan hidayah. Tidak ada ilmu maksudnya sesat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tidak ada ilmu sesat. Sebab Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
manusia, hamba yang paling takut sekali kepadaku, kata Allah, yang paling kenal sekali kepadaku, kata Allah, itu orang yang berilmu, bukan orang yang rajin beribadah, bukan orang yang rajin sholat tapi tak ada ilmu. Karena ini tidak menjamin orang yang rajin beribadah dia berilmu, tuan-tuan. Dan orang yang beribadah tanpa ada ilmu ini sangat mudah sekali disesatkan oleh syaitan dan iblis. Satu daripada perkara yang menyesatkan seorang yang rajin beribadah tak ada ilmu, dia ujub, saya katakan, ria. Dia merasa diri dia lebih suci daripada orang lain, merasa diri dia lebih banyak ibadahnya daripada orang lain. Padahal ibadah yang dibuat tadi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, ya Allah, terimalah apa yang kami dah buat ni, ya Allah. Padahal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail adalah perintah Allah, wahyu Allah, pun masih lagi mereka bimbang dan risau kalau perbuatan yang mereka lakukan membina Ka'bah tadi tidak diterima oleh Allah. Bagaimana kalau kita ibadahnya yang tidak tentunya seperti membina Ka'bah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi tidak mensyukuri nikmat Allah ini adalah satu perkara yang amat berbahaya. Yang Anda baca dalam surah At-Takatsur, akhir ayat itu apa kata Allah? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Anda fikir yang Allah kata pasti kamu akan disoal dan dihisab serta ditanya oleh Allah tentang seluruh nikmat yang pernah Allah beri. Adakah kita fikir di sini nikmat duit, harta, rumah saja, tuan-tuan? Nikmat telinga disoal daripada kita mukallaf sampai akhir hayat. 24 jam yang diberi oleh Allah, maka dicek setiap 24 jam untuk apa kita dengarkan, ya, kita gunakan pendengaran kita. Adakah kita lebih banyakkan beribadah atau mendengarkan perkara-perkara yang lagha? Nanti di mahkamah Allah jawablah. Semua ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ruginya, saya katakan karena Allah, jangankan berlaku hari kiamat, nauzubillah min dzalik, saya pun takut, tuan-tuan. Yang Allah ni, kalau Anda dapat melihat bagaimana penyesalan dan terkilannya penghuni kubur yang tidak dapat berada di tempat seperti Anda berada saat ini. Karena apa, tuan-tuan? Ini tadi saya katakan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa hidayah merupakan hasil buah daripada ilmu. Hidayah ini ada zahirnya, ada batinnya, ada permulaannya, ada pengakhirannya. Maksudnya, tuan-tuan, hidayah ini permulaannya adalah syariat dan tariqat. Ini boleh Anda rujuk dalam kitab Maraqi Al-Ubudiyah, syarah bagi kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Makna syariat apa, tuan-tuan? Makna syariat adalah Anda tahu semua hukum hakam yang dituntut dan ditaklif oleh Allah. Apakah itu fardu, apakah itu haram, sunnah, mandub, dan makruh, dan juga mubah. Kalau saya tanya apa hukum salat 5 waktu, Anda katakan fardu. Anda tahu hukum salat 5 waktu fardu itu syariat. Dan tadi Anda tunaikan salat fardu maghrib, itulah namanya tariqat. Tapi hakikatnya, tuan-tuan yang terhormati Allah, hakikat ini yang menjadi final, finish yang kita nakkan. Sebab itu merujuk kepada ahli kubur tadi, tuan-tuan. Demi Allah saya katakan, ketika manusia ini melihat dengan pandangan dunia, pandangan mata, saya dan Anda saat ini tak lain dan tak bukan hanyalah duduk di satu bangunan masjid yang berada di atas karpet, yang saya di atas kerusi, di atas bumbung ataupun syilik. Ini zahirnya, tuan-tuan. Tapi hakikatnya bagaimana, tuan-tuan?
Subhanallah, hakikatnya Anda di sisi Allah, di pandangan penghuni langit, malaikat. Anda berada di satu taman daripada taman-taman syurga Allah, masjid dan juga majlis ilmu. Bayangkan menyesalnya penghuni kubur. Kenapa menyesal? Saya katakan, kalau zahirnya kubur kita perhatikan yang kita lalu selama hari ini, melalui perkuburan, itu zahirnya tanah, tuan-tuan. Tapi hakikatnya demi Allah, saya katakan, satu daripada dua perkara saja. Sama ada kubur tu taman daripada taman-taman syurga Allah, atau kubur yang dihuni oleh mayat tu sebagai hufrah min hufarin niran, lubang neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan bayangkan menyesalnya dulu di dunia, tak sudi nak duduk di majlis ilmu, di taman syurga Allah, sehingga pada saat dia di alam barzakh, dia mendapati mana hamba-hamba Allah yang meninggal dunia rajin berada di majlis ilmu, maka mereka umpama berada di majlis ataupun di taman syurga Allah. Tapi sebaliknya, dia yang menghabiskan dunia hanya untuk dunia saja. Na'udzubillah min zalik. Apatah lagi mati dalam keadaan maksiat, berada dalam lubang neraka Allah. Azab Allah, tuan-tuan, sama ada di kubur ataupun di hari kiamat. Ini yang Anda baca dalam surah Al-A'la. Allah mengatakan, alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang telah dihumban oleh Allah ke dalam neraka an-nar al-kubra, menurut ulama ini neraka jahannam, maka keadaan mereka pada saat dibakar oleh Allah dalam neraka tadi, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tak mati, hancur, lebur habis, musnah semua tubuh badan ini, tuan-tuan. Tidak mati sebab rohnya tersangkut lagi di dalam tenggorokan. Dan juga wala yahya, bukan saya yang cakap, Allah, juga tidak hidup seperti hidup kita selesa seperti ini. Kalau azab neraka jauh lebih dahsyat daripada azab kubur, Anda boleh bayangkan bagaimana penghuni kubur. Na'udzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah, semoga saudara-saudara kita, keluarga kita, umat Islam yang beriman yang telah dulu meninggalkan kita, mereka dijauhkan oleh Allah daripada azab kubur. Maka mereka ketika diazab dalam kubur, subhanallah, tidak mati juga tidak hidup. Kubur bukan tempat berehat. Kubur berada di alam yang asing, bukan alam akhirat, juga bukan alam dunia. Dia alam, sebab itu disebut kubur, barzakh, pemisah antara dunia dan akhirat. Sebab itu ketika Utsman mendapati hakikat kubur sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah, dia tidak melihat kubur itu daripada pandangan mata zahir, tapi pandangan iman dan ilmu yang diajarkan Rasulullah. Sebab apa? Sebab Rasulullah mengatakan, al-qabru awal manazil al-akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaqqa. Kubur mula-mula perjalanan kita untuk menuju hari akhirat. Maknanya dunia belum, tuan-tuan. Anda nak pergi ke KL, maka sebelum berangkat ke KL, perjalanan belum Anda mulakan, Anda persiapkan bekalan. Dunia hanya Anda persiapkan bekalan tadi, tuan-tuan. Anda start naik bas, disitulah bermulanya Anda menuju KL. Bukan pada saat Anda kumpulkan barang ataupun bekal yang Anda nak bawa ke KL tadi. Baru mula, tuan-tuan. Belum sampai ke KL. KL kalau kita umpamakan tadi seperti akhirat. Maka dalam bas atau dalam kendaraan tadi, inilah tempat kita menuju. Berapa lama, tuan-tuan? Kalau ke KL Anda katakan mungkin 5 atau 4 jam atau 6 jam. Tapi akhirat, Allahu Akbar, dah berlaku kiamat? Belum. Sampai ni berapa ribu tahun umat Nabi Musa, Nabi Isa,
Nabi Nuh, termasuk tok moyang kita yang puluhan tahun meninggal dunia. Adakah kita berpikir mereka dah sampai ke destinasi yang dituju akhirat? Dan ketika mereka belum sampai ke destinasi, adakah mereka enjoy, relax dalam kubur? Ya Allah, dua saja. Kalau mereka orang beriman, dapatlah duduk ataupun nikmat daripada nikmat kubur. Tapi kalau orang yang maksiat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai saat ini, sampai nanti hari kiamat tak selesai lagi. Bukan itu saja, kalau dah di alam kubur dia diazab oleh Allah, maka alam akhirat lebih teruk lagi keadaan yang akan dia hadapi. Jadi Allah katakan, kalau hambaku suka dan kerap melakukan amalan sunnah kepadaku, kata Allah, maka ku jaga pendengaran mereka, ku jaga penglihatan mereka, ku jaga tangan mereka, ku jaga kaki mereka. Tangan dijaga oleh Allah. Kalau dia ada rezeki, dia tidak bakhil, tidak kedekut, dia suka membelanjakan hartanya di jalan Allah, dia mengangkat senjata untuk berjihad di jalan Allah, dia menulis ilmu pengetahuan supaya disebarkan kepada orang lain. Begitu juga kaki yang dia langkahkan untuk berkumpul bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan orang-orang yang menuntut ilmu, bersama dengan para ulama. Mereka gunakan kakinya untuk menemani, senantiasa menemani para ulama, orang-orang yang berilmu. Ini dijaga oleh Allah. Apakah anda berfikir secara kebetulan malam hari ini dan sebelumnya anda hadir ke rumah Allah ini tanpa pertolongan Allah, tuan-tuan? Tidak. Semua. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena pertolongan Allah, rahmat dan taufik serta kurnia yang Allah beri kepada hamba-hambanya, maka tentu hamba ini dalam keadaan rugi dan juga sesat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tetapi Allah mengatakan, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah kepada yang dikehendaki, tapi Allah biarkan hamba itu sesat juga berdasarkan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah di sini bukan Allah paksakan kawan ni jadi kafir, kawan jadi musyrik. Tak. Allah biarkan dia tidak mendapat taufik, tidak ada ilmu, tidak ada hidayah. Allah tutup. Walaupun telinganya boleh mendengar, walaupun matanya boleh melihat. Saya banyak kali berikan contoh kepada kita terhadap apa yang berlaku kepada Abu Talib, pakcik secara manusia dikasihi oleh Rasulullah, bukan secara syariat ya, tuan-tuan ya. Karena itu merupakan pakcik saudara Nabi, kandung adik ayah Rasulullah, dan ayah daripada seorang khulafa ar-rasyidin, Ali bin Abi Talib. Punya pendengaran, punya penglihatan, tuan-tuan, tapi tak dijaga oleh Allah. Tak dijaga oleh Allah sebab apa? Sebab telinga yang digunakan untuk mendengar ajakan Nabi, ya ammi, wahai pakcikku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah terakhir kali ni pakcik, sebut la ilaha illallah, ashhad bika bihadhihi al-laf atau bihadhihi al-kalimah, saya bersaksi di hadapan Allah, engkau telah memeluk agamanya, engkau telah beriman kepadanya. Saya tanya kepada tuan-tuan, adakah Abu Talib bukan hanya sebelum kematiannya, sepanjang hidup dia yang dia hidup bersama dengan Nabi, sebab dia yang jaga Nabi selepas wafatnya Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Nabi tidak sampaikan Islam kepadanya, tuan-tuan? Adakah Abu Talib tak mendengar, tuan-tuan? Adakah Abu Talib tidak melihat kebenaran dan bagaimana sifat Rasulullah, tuan-tuan? Tapi kenapa buta dan tuli untuk mendapat hidayah daripada Allah? Sebab itu saya katakan, value nilai hidayah ini bukan sesuatu yang murah, tuan-tuan. Pakcik kandung Nabi pun, kalau Allah tidak izinkan, tidak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah tegaskan lagi, turun ayat ini khusus kejadian pada saat Abu Talib nak meninggal dunia. Kau wahai Muhammad takkan sekali-kali dapat memberi taufik dan hidayah kepada mana-mana hamba yang engkau suka. Tapi ingat,
Satu-satunya yang berkuasa untuk memberikan taufik dan hidayah, aku sahaja, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapat hidayah, tuan-tuan, saya katakan terus terang, banyak disebut dalam Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Ini kunci hidayah, pendengaran, penglihatan, hati yang menyampaikan ke akal, atau akal yang sampaikan ke hati. Tanpa pendengaran, tanpa penglihatan, sesat. Sebab itu orang yang tuli tak mendengar apa-apa daripada lahir, tuan-tuan. Dan termasuk juga kalau dia buta, maka dia menurut sebagian jumhur ulama ini tidak taklif. Seperti tak dapat hidayah. Dia tak dengar apapun. Lain halnya kalau dia boleh menulis dan membaca. Ini maksud tuli dan buta. Jadi kalau manusia diberi pendengaran oleh Allah, tapi tuli dalam bab agama Allah, buta dalam bab agama Allah, tidak menggunakan akal untuk memahami agama Allah. Sebab itu Allah kata, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah yang telah menjadikan pendengaran, penglihatan dan juga hati. Tapi kata Allah, sedikit betul hamba-Ku bersyukur kepadaku. Puncak utama hamba ini banyak tidak bersyukur kepada Allah sebab tak mendengar nasihat, tidak menggunakan mata untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak menggunakan hati serta akal. Kenapa dia diciptakan di atas muka bumi ini? Yang kita katakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu, hai manusia, menyangka aku ciptakan engkau di atas muka bumi ini sia-sia tanpa perlu menunaikan taklif perintahku dan menjauhi laranganku, kata Allah, dan tidak dikembalikan kepadaku untuk dihisab semua ini? Dan saya katakan tadi, puncak utama kenapa manusia ini diazab dan neraka sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Bila ucapan ini keluar, pada hari dah dibakar dalam neraka, tuan-tuan. Sebab itu nak Allah pelihara telinga, pandangan hati kita. Salah satunya apa, tuan-tuan? Banyakkan mengerjakan amalan sunnah. Dan selain Allah jaga panca indera manusia ini tadi, penglihatan, pendengaran, tangan dan juga kaki, maka kata Allah, kalau dia meminta apa saja kepadaku, akan kuberi. Wala ini sa'adani, kalau dia meminta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Jadi untuk mengakhiri ini, bahwa kata Al-Imam Al-Ghazali, puncak utama manusia ini diazab dalam neraka. Yang neraka ini ada 7 lapisan, tuan-tuan. Bukan saya yang cakap. Fahada ma qala Allah Ta'ala fi kalamihi, yang mana Allah sebut dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, 42 dan 43. Allah mengatakan, wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, 7 lapis darkat neraka Jahannam ini yang disediakan untuk membakar ahli neraka. Penyebabnya apa? 7 anggota tubuh manusia. Apa penyebabnya? Yang pertama penglihatan, yang kedua pendengaran, yang ketiga ucapan lidah, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut. Maksudnya dia tak peduli halal atau haram yang dia makan. Dan yang ketujuh al-faraj, kemaluan. Ini puncak utama manusia diazab oleh Allah dalam neraka. 7 lapis neraka itu merujuk kepada 7 anggota tubuh badan manusia yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan teruskan lagi wasiat Rasulullah berkenaan dengan salat sunnah ni, yang mana kita akan sampaikan nanti kenapa dan apa hikmahnya, tuan-tuan, sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyah.
rupanya ada hikmahnya, ya, ada kelebihan dan juga pengajaran di sebalik sunnah qabliyah dan juga ba'diyah rawatib khususnya yang kita lakukan sehari-hari. Wallahu alam bissawab. Kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'uluman wa tanfa'na fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.